Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Psikologi Kesehatan Dari kelas 2022B akan mempresentasikan materi mengenai faktor risiko sakit. Kami beranggotakan saya Tisma Amanda Siharani NIM 052, saya Fitratul Mafirah NIM 044, saya Wijang Mukti Deroini NIM 060, saya Zahra Awalina Maulidia NIM 057. Faktor resiko sakit adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan seseorang terhadap suatu penyakit. Setiap penyakit memiliki faktor resiko yang berbeda-beda dari satu sama lainnya. Faktor resiko disebut juga faktor penentu, yaitu menentukan berapa besar kemungkinan seseorang yang sehat menjadi sakit. Faktor penentu juga berkaitan dengan peningkatan dan penurunan seseorang terserang suatu penyakit. Secara keilmuan, faktor resiko memiliki definisi, yaitu karakteristik, tanda, atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu yang secara statistik berkaitan dengan kejadian kasus baru berikutnya. Macam-macam faktor resiko sakit yaitu 1. Faktor yang tidak dapat diubah seperti usia. Seiring pertambahan usia sel dalam tubuh tentu akan mengalami penuaan dan berefek pada kesehatan tubuh seseorang. Oleh sebab itu, mereka yang berusia lanjut menjadi lebih mudah terserang penyakit. Hal ini juga bisa disebabkan karena menurunnya daya tahan tubuh. Jenis kelamin. Jack Dapat, konsumen dari Lifestyle Analyst di Mental, mengungkapkan bahwa wanita lebih rentan terkena penyakit daripada pria karena mudah mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. 2. Kebiasaan pribadi, seperti merokok. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit pada otak seperti stroke, pikun, atau demensia. Minum minuman keras. Sering minum minuman keras dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis seperti kanker hati, stroke, depresi, dan lain sebagainya. Pola makan. Akibat pola makan yang tidak sehat, kebutuhan akan nutrisi menjadi tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, malnutrisi, diabetes tipe 2. 3. Faktor lingkungan sekitar. Lingkungan yang tidak sehat dan tercemar dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti asma, paru-paru, diare, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengartikan sakit dan penyakit adalah dua hal yang sama. Padahal sakit dan penyakit adalah dua hal yang sangat berbeda. Berikut ini saya akan memaparkan perbedaan antara sakit dan penyakit. Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan atau kurang sehat. Sedangkan penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel yang tidak sempurna. Contoh dari penyakit antara lain kanker, patah tulang, diabetes, sirosis, psoriasis, dan lain sebagainya. Istilah yang sama juga digunakan untuk gangguan jiwa, seperti berkepribadian ganda, pemurung, dan skizofrenia. Di sisi lain, sakit adalah reaksi dari tubuh terhadap penyakit. Hal tersebut menandakan pasien merasa atau akan mengalami sakit, bahkan dapat terjadi tanpa adanya penyakit. Perbedaan yang lain antara penyakit dan sakit adalah pada spesifikasinya. Sebuah penyakit didasari oleh gejala yang spesifik atau kriteria yang dicari oleh seorang dokter ketika seorang pasien dirujuk ke klinik atau ke rumah sakit untuk diuji. Sementara itu, sakit bisa mengacu untuk berkembang menjadi penyakit.
faktor internal. Yang pertama, pola makan kurang sehat, dan yang kedua, kekurangan cairan, yang ketiga, stres berkepanjangan, dan yang keempat, kurang tidur, yang kelima, malas mencuci tangan, dan yang keenam, kurang menjaga kebersihan dan kondisi medis tertentu. Dan selanjutnya, faktor menurut teori ilmu kesehatan. Yang pertama, toksit atau yang biasanya disebut dengan racun yang tertimbun dalam tubuh. Yang kedua, ketidakseimbangan suhu badan, dan yang ketiga, ketidakseimbangan angin. Yang keempat, ketidakseimbangan pikiran. Pencegahan penyakit dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Di sini saya akan memaparkan tentang pencegahan penyakit yang tidak menular. Adapun caranya yaitu yang pertama adalah tidak merokok atau terpapar asap dan residu rokok. Jika ada yang merokok, sebaiknya kita menghindari atau menjauhinya agar tidak terkena asap rokok yang sangat berbahaya. Yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik seperti jogging, jalan pagi, dan pemanasan di pagi hari. Yang keempat, rajin konsumsi buah dan sayur seperti tomat, wortel, sayur bayam, sayur singkong, dan yang lain. Yang kelima adalah cek kesehatan secara teratur, baik ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Jadi, pencegahan penyakit menular ada 3 cara. Yang pertama, upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti promosi kesehatan, survei kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau seperti imunisasi, dan pemberian obat. Yang kedua, ada hidup bersih dan sehat atau PHBS, paling sedikit berupa cuci tangan pakai sabun, pemberantasan jentik nyamuk menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu setiap penyakit memiliki faktor resiko yang berbeda-beda dari satu sama yang lainnya. Faktor resiko sakit disebut juga faktor penentu, yaitu yang menentukan seberapa besar kemungkinan seseorang yang sehat menjadi sakit. Perbedaan sakit dan penyakit, sakit itu penyebab kita terserang penyakit, sedangkan penyakit itu yang menjadi sebab kita sakit. Faktor penyebab sakit dibagi jadi 2, ada faktor internal dan juga faktor menurut teori ilmu kesehatan. Tanda-tanda seseorang terkena penyakit dapat dilihat dari berat badan menurun, serta pencegahan penyakit dibagi 2 macam, yaitu pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyakit tidak menular. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.